Wabarakatuh. Kita lagi ada di acara terapis Nusantara. Ini ada terapi ya. Rasanya hangat, nyaman. Hangat gak nyaman. Durung ya. Tanganku mau kaki saya ini enggak loh enak. Tapi sampai kan siapa itu? Enggak. Iya tak ada Pak yo mau. Apa itu mati gitu? Mau kuat. Bahasa tak itu mau loh enak tuh. Enak kok saya. Kalau sampai kena siapa itu karena masuk prosok. Angel. Stroke siapa kali angel prosok dulu. Ikutin di mana Mbak Tri? Yang itu di mana Mbak Tri? Apa ada? Mana ta? Kene lho. Aku mah di sini. Murid bisa sana di. Lumayan gratis. Lumayan gratis. Kalau misalnya ini kedua baru ini iya, memang habis ini lower itu memang setelah kaki kadang setelah kaki itu sudah enteng Pak. Pak Antri. Tapi gak aneh musiknya. Elektron. Jangan elektron teko. Oh. Yang dalam. Yang dalam. Ayo Mas dua. Yang berbayar paling semangat yang tinggi, dan yang kedua wiridnya cuma gak usah lebih mati gitu. Cuman itu aja, kita ikut aja bahwa penyakit kanker ini berasal dari Sang Kuasa. Insya Allah apabila kita ikhlas menjalaninya, kita sabar menjalani, dan nutrisi sel harus kita makan terus, kemudian sayur, buah harus kita makan terus, nggak boleh makan sembarangan. Iya, itu makasih Pak. Mudah-mudahan jenengan ini bisa menjadi semangat para pasien-pasien kanker yang lain. Bukan banyak kok hujan, bungo kok, petuk di sini. Dokter sini anti, pengen kalau ya bina panas gitu. Untuk detektor sih ngomong tanglet, apakah cek singgah nopo Pak? Dan di singgah ini Pak, tanggal macam apa nanti paling, tapi akan mulai. Terus ini kok oleh ketumpulan, sebelum maling memiliki. Di Jawa Tengah ini kok langsung sampai mohon panganan sebesar youtuber sendiri kalau pengen sampean telur justru telur otomatis bisa alhamdulillah kok paling kemarin terus hilang waras kayak saya gitu
dan ini berkah Allah karena keikhlasan di jenengan. Yang kedua, kesumbangan itu karena amal perbuatan ini jenengan. Kalau tiang sabar pasti akan bersama Allah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Kau baci, bismillah, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum. Nah, ini adalah salah satu kasus, Bapak. Kasus ternyata kanker dengan perbaikan psikologis. Hanya kita kasih wiritan daripada kemana-mana bingung, wes gak usah kakek wirid, bismillah ya Allah, aku gak mau mati. Sampai berapa kali Pak Dewo coba? Sakarep sampean tambah semakin akeh semakin api. Jadi dia tuh wiritan bismillah ya Allah, gak mau mati, bismillah ya Allah, gak mau mati. Kemudian kita buat program, Bapak, program pola makan, Bapak, supaya sel-sel dapat makan yang bagus. Pada waktu itu kita belum ketemu produk yang luar biasa ini, Bapak, yang namanya regres. Sehingga dia tak suruh ngejus tomat 1 hari itu 3 kilo. Karena apa? Karena saya butuh zat yang namanya likopen. Dan likopen itu nggak bisa kita dapatkan dengan tomat biasa, langsung ada perlakuan khusus. Nah, nanti perlakuannya akan kita sharingkan bareng ini pada saat kita belajar bersama. Ini tak ungkap di sini, enggak kesuwen. Dan mari. Dan di sini aja kita simpel. Di sini kita sudah nggak usah buat perlakuan khusus untuk menciptakan likopen, karena di sini sudah dibuat sarinya likopen yang disebut legres. Makanya setelah saya tahu produk ini dan banyak pasien kanker yang sembuh, saya tidak heran karena saya sudah paham ilmu tentang likopen. Jurnal-jurnal likopen sudah saya pelajari. Bisa untuk semuanya bisa, Bapak? Bisa. Likopen ini sekarang kalau ini untuk orang yang penyumbatan jantung, itu ada obat namanya Klavik. Klavik itu 1 injeksi 1,5 juta untuk orang-orang yang IMA, infak miokard akut penyumbatan. Biasanya kan disuntik di sini, disuntikkan di sini. Itu 1,5 juta Pak, Bu, sekali suntik. Dan sekarang di sini sudah ada likopen. Harganya pun sangat terjangkau juga. Dan ini bukan hanya likopen juga. Di sini ada ekstrak biji anggur. Ekstrak biji anggur untuk pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskuler bagus sekali. Tak jamin orang yang mau penyumbatan jantung, insya Allah nggak akan jadi tersumbat. Karena apa? Saya sudah pada waktu itu yang saya gunakan, tak suruh pasien, karena saya belum tahu ini, tak suruh cari anggur Jawa. Anggur Jawa itu anggur yang hitam-hitam malam itu loh, Bu. Enggak, tak suruh ngejus. Kalau nggak ngejus tak suruh mangan 1 hari itu 1 kilo. Pokoknya kemilan itu 1 kilo dipangan sak biji ini. Alhamdulillah bisa sangat penyumbatan. Setruk-setruk cepat. Karena apa? Karena kita kan nggak tahu ekstraknya. Iya kan? Kita nggak tahu ekstraknya, jadi disiapin sama istrinya itu 1 kilo sama kunir. Jadi pagi minum kunir temulawak, camilannya anggur 1 kilo, denger anggur 1 kilo. Tapi alhamdulillah sudah mau disuruh dia itu sudah pasang ring. Alhamdulillah sekarang tanpa pasang ring loh, sudah bisa kerja dari masjid lagi. Tapi sekarang kita nggak usah bingung, sudah ada legres. Jadi orang nggak usah kelegian makan anggur. Sampai gumoh-gumoh. Padahal yang dibutuhkan apanya? Bijinya. Kan nggak mungkin saya ngomong, Bu, yang anggur ini buahnya untuk jenengan Bu ya. Nanti isinya sama lepeh, sama konangan bapaknya. Kira-kira kayak gitu gimana? Saya makan di kiri-kiri kayak apa ini lepeh bojoku. Oh, mana kata bojone belajar pesan nyelok
mertuane, mak, iki mak tolong mak sampe lepeno biji anggur mak, dipangan dilepel lagi. Coba bayangkan. Tapi sekarang nggak usah repot-repot, cukup konsumsi legres, bebas. Dan di samping itu juga, di sini pun juga ada program penghasilan tambahan. Nah, nanti mungkin itu yang akan diterangkan oleh beliau nanti yang khusus dari dari perusahaan Unihead. Jadi di samping kita bisa menyehatkan, kita bisa menciptakan rahmatan lil alamin, insya Allah kehidupan ekonomi kita pun juga akan bertambah limpah. Apalagi kita siap untuk upgrade ilmu. Insya Allah kalau kita upgrade ilmu Bapak Ibu, pasien-pasien itu loh mudah kok Bapak. Jadi contoh ya, misal untuk pasien kanker pertama kami, satu paket itu 1 bulan sampai 1,5 bulan, itu biayanya sekitar 4 juta. Terlalu terjangkau Bapak. Kita evaluasi 1 bulan dan alhamdulillah selama ini diterapkan bagus Bapak. Dan pasiennya ini tetap akan ikut terus. Maka di sini kita ada program 3 bulan sembuh penyakit degeneratif. Nah, kenapa? Di sini kita buat konsep 3 bulan sembuh penyakit degeneratif. Filsafatnya, kehidupan itu terjadi secara sempurna, ini butuh waktu 9 bulan. Ya coba kita bayangkan, kita flashback. Ibu kita hamil, mengandung kita, sampai kita jadi manusia, butuh waktu berapa? 9 bulan. Di dalam 9 bulan itu oleh ilmu pengetahuan, itu menurut konsep perkembangannya, ini dibagi menjadi 3 fase yang disebut dengan trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, maka di sini kita konsep sembuh 3 bulan ini pada saat trimester 1. Nah, trimester 1 ini kita sebut dengan tahap inflamasi atau tahap adaptasi atau tahap healing krisis. Jadi pada trimester pertama ini masuknya bibit penyakit baik kuman, bakteri maupun yang lainnya ke dalam tubuh kita. Tubuh kita mulai melawan, membuat yang disebut dengan antigen antibody, mengerahkan semua kekuatan pertahanan. Nah, pada saat itulah terjadinya perang. Makanya pada trimester pertama inilah orang yang mau menderita sakit, misal kita buat contoh kanker aja. Pada saat terjadi kanker, sel-sel ini sudah mulai masuk ke jaringan, sudah mulai banyak. Nah, tubuh kita kan melawan. Nah, perlawanan tubuh yang pengen kembali ke hukum alam penciptaan dengan kuman, virus, dan yang lain-lain yang pengen merusak tubuh, inilah healing krisis. Maka di sini rasa nyeri ini ada. Maka disinilah rasa panas itu muncul. Jadi panas itu alarm. Tubuh kita memberikan alarm kepada sel-sel pertahanan kita yang lain. Aku ini loh butuh tambahan bantuan. Nah, pada saat terjadi peperangan itulah maka yang dibutuhkan adalah logistik. Coba, kalau tentara perang, kemudian logistiknya nggak ada, apa yang terjadi? Kelaparan. Iya, nggak bisa berperang.
Pada saat tentara kita perang, persenjataan nggak ada, apa yang terjadi? Nah, inilah butuhnya, kita butuh makanan sel tambahan yang kita sebut dengan antioksidan tadi. Nah, apabila logistik yang masuk ke dalam tubuh kita ini penuh, maka tentara-tentara kita perang gak berani, ya kan? Jadi sebetulnya tubuh kita itu antara virus dan sel pertahanan tubuh kita ini berbalik terbalik. Kalau tubuh kita kuat, virus dia itu akan melemah. Bila tubuh kita melemah, maka virus ini akan kuat. Dan yang paling ironisnya, apabila para virus ini sudah bisa masuk ke dalam sel kita, maka dia akan mempengaruhi program genetik seperti HP kita semua. Apabila HP kita semua sudah kena virus, bagaimana? Program-program itu bisa langsung muncul, ya kan? Nggak bisa dibaca. Sama. Makanya sekarang hari ini, saat ini, waktunya kita menyayangi tubuh kita. Dengan cara apa? Ayo minimal kita bisa kasih tubuh kita untuk pertahanan 1 hari 1 pakai leg dress. Karena apa? Karena kita sebagai terapis, mau nggak mau kita ini selalu kontak dengan nafas pasien. Kita selalu kontak dengan energi pasien. Kalau kita hanya ingin menyembuhkan pasien, tapi diri kita nggak kita bentengi, apa kata dunia? Sama juga bohong. Pasiennya sembuh, terapisnya ribut. Iya kan? Makanya supaya kita nggak legrek, kita harus konsumsi legres. Jadi gampang. Legres salah satu suplemen sel anti legrek. Anti legrek. Gampang nanti kita ke pasien. Nah ini harganya terjangkau sekali Bapak. Dan nanti masalah ada bukan mengenai saya. Kalau saya ngomong terus keliru. Tapi sangat terjangkau sekali. Dan untuk pasien terjangkau. Isi 30. Jadi bisa untuk 1 bulan. Kalau untuk pencegahan. Nah, kalau untuk pengobatan, kalau pasien untuk jantung yang ada penyumbatan tahap awal biasanya saya kasih 3 kali 1 Bapak. Kalau kanker itu 3 kali 1 tetap, cuma ada tambahannya yaitu Kurkumplek sama Magojen. Jadi nanti kita di kelas ini, kelas belajar bareng, kita sharing bareng. Nanti kita akan bareng-bareng kita bagaimana kita membuat skema cancer. Oh skemanya kayak gini. Oh berarti di sini ini maka ada protein P51. Protein P51 ini harus diaktifkan. Oh aktifkan lewat apa? Oh lewat ini, lewat protein namanya isoflavin. Isoflavin itu berada di mana? Itu nanti. Nah, akhirnya kita tahu Pak. Kanker. Oh kanker itu enzim apa yang keluar? Oh ini enzim ini. Enzim ini nanti bisa dipatahkan dengan P51. Kalau gitu kita tambahkan P51 supaya senjata cancer ini tidak bisa merusak yang lain. Karena cancer kan sebenarnya menekan sama sel yang sehat. Dan dia itu mengeluarkan enzim untuk membunuh sel yang sehat itu. Dan Tuhan sudah menyematkan dalam tubuh kita yang namanya P51, protein 51. Tapi protein 51 itu sering kita tumpulkan, sering nggak kita fungsikan. Dengan apa? Dengan sering kita minum antibiotik.
Karena kita sering minum antibiotik, anti-51 kita ini, wah, gak dipercaya kok. Ya wis lah. Sakit karepmu. Makanya orang-orang Papua yang tidak kenal obat, dia tahan loh Bu terhadap malaria. Tapi orang Jawa yang ke hutan Papua, dia sekali suntik malaria, walaupun pakai obat segerbok, KO. Karena apa? Alam sudah diaktifkan oleh mereka sejak awal. Jadi, ayolah mulai saat ini, hari ini, wacana kita sebagai seorang penyembuh mulai kita buka. Bahwa Allah sudah menciptakan yang namanya konsep auto healing dalam hidup kita. Ayo kita aktifkan lagi. Dengan cara apa? Kita balik. Kalau orang sehat, tadi harus organnya sehat. Organ sehat pasti jaringan sehat. Jaringan sehat pasti sel sehat. Sehat-sehat pasti memproduksi program yang sehat. Program yang sehat pasti akan menciptakan regenerasi sel yang sehat. Tapi kalau pola hidup kita nggak sehat, jaring organ kita akan sakit, nggak sehat. Organ nggak sehat, jaringan kita nggak sehat. Jaringan kita nggak sehat akan bentuk sel yang tidak sehat. Karena apa? Karena makanan yang masuk ke dalam sel bukan makanan manusia, bukan makanan sel. Karena sel nggak sehat, maka dia akan memproduksi program yang tidak sehat. Program tidak sehat akan dimasukkan regenerasi kepada sel-sel yang lain, akhirnya tumbuh sel yang tidak sehat. Sel yang tidak sehat akan menyebabkan membentuk jaringan yang tidak sehat. Jaringan yang tidak sehat akan membuat organ kita tidak sehat. Organ kita nggak sehat akan menciptakan tubuh kita sakit. Gampang kan? Kan kita tahu falsafah filsafat penyembuhan kan gampang. Caranya gimana? Kita balik aja. Yang nggak sehat, algoritmanya kita kembalikan ke hukum alam. Programnya, yuk kita perbaiki. Bila perlu, kita riset ulang. Kita kembalikan ke aturan pabrik. Nah, kembali ke aturan pabrik itulah yang disebut dengan konsep ikhlas. Simpel kan? Nah, kita deh. Oke kan? Testimoni. Nah, kalau di dalam proses penyembuhan, saya terangkan tadi, di dalam konsep auto healing itu kita mengenal 3 rangka terapi, Bapak Ibu. Terapi fisiologi yang saya terapkan pada pasien saya tadi, yaitu pasien kanker dengan terapi psikologi. Kenapa kok kritik? Gak mati, mati. Itu supaya apa? Interpersonal magic power-nya bangkit. Penyebab kanker itu kan hormon kortisol. Hormon kortisol itu muncul apabila tubuh kita terkena stresor tinggi. Nah, kalau kita bangkitkan dia menjadi ketenangan, kepercayaan diri, maka yang muncul itu adalah hormon endorfin. Hormon endorfin akan membuat tubuh kita ini rileks, sehingga program-program kehidupan akan kembali kepada hukum alam penciptaan. Ini saya ketemu dengan salah seorang profesor ahli teknologi. Dia pernah membuat riset, yaitu dia pengen, kenapa sih orang kanker ini kok sulit sekali disembuhkan? Apakah kanker ini penyebabnya ini dari makanan atau penyebabnya ini dari pola pikir? Ini saya ketemu sendiri sama profesornya. Kebetulan profesornya adalah salah satu guru besar di universitas ternama yang saya bukan. Nah, dia di Jepang itu ada sebuah chip. Chip itu ditempelkan dengan frekuensi disamakan dengan frekuensi otak sesuai dengan frekuensi kortisol. Sehingga saat chip ini di-on-kan, maka frekuensi ini akan merangsang otak kita ini memproduksi hormon kortisol.
kemudian diinduksikan dengan logam. Nah, pada saat kortisol ini di-on-kan, maka logam yang diinduksikan dengan tubuh ini begini, ditempelkan begini kan, induksikan begini kan. Logam ini bisa berkarat. Hebat kan tubuh kita kan? Akhirnya disimpulkan penyebab penyakit kanker yang utama itu bukan dari makanan sebetulnya. Makanan ini adalah sebagai trigger, pemicu. Tetapi munculnya karena gangguan sistem metabolisme tubuh kita, karena kortisol kita yang terlalu banyak. Kalau kortisol coba dengan saat stres, jangan pada saat stres kan kortisol ini kan keluar banyak sekali. Apa yang Anda rasakan? Iya, metabolisme tubuh berubah. Nah, perubahan metabolisme tubuh inilah nanti yang akan ditangkap oleh sel-sel kita sehingga sel-sel kita berubah. Apalagi makanan kita ngawur saat stres, bluk-bluk makan ngawur, radikal bebas banyak, maka proses oksidasi terjadi. Banyak radikal bebas masuk ke dalam sel, akibatnya program metabolisme. Paham itu? Gampang kan? Kan kita tahu skema ini kan gampang kan? Makanya supaya kita lebih jelas, ayo nanti kita bergabung, sinau bareng, sharing bareng di dalam tenar spesiali penyakit degeneratif. Tenar! 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 Untuk profesional kita butuh ilmu. Ini psikologis. Tadi kan contoh pasien saya tadi. Nah sekarang terapi fisiologi, yaitu nanti mungkin terapi relaksasi dan sebagainya. Nah bisa pakai terapi yang sudah ada. Kenapa? Di situ memang harus imbang, harus balance antara hormon, enzim, nutrisi, sama relaksasi, harus balance. Misalnya apa contoh? Orang batuk. Batuk itu tidak harus penyebabnya dari paru-paru. Bisa batuk penyebabnya karena spasme tulang belakang. Pergi berobat, hanya dilihat gejalanya saja, dikasih obat penahan batuk, batuknya ditahan, akhirnya batuknya mengekel di dalam. Kenapa? Diputus mata rantainya, nggak bisa batuk, tapi akhirnya sesek riak nuampel terus kan nggak bisa batuk kan? Batuk kan dari tubuh untuk mengeluarkan dahak, karena dikasih obat antitusif penahan batuk, tidak dikasih obat pengencer dahak, moga kelupaan. Biasanya kan kalau biasanya kan waktu saya praktek konvensional kan, obat pengencer dahak ada, antitusif ada, kemudian kortikosteroid ada, sebetulnya nggak menyembuhkan, hanya untuk membuat orang bisa tidur enak, tidak sesek, tetapi progres berjalan terus. Tapi sekarang kita beda. Sekarang kita harus menyembuhkan pasien, bukan membuat pasien nyaman. Setelah itu pasien kamu datang lagi sebagai ATM tiap saat. Soalnya kalau nggak kita buat pasien, nggak dibuat ATM, kita nggak bisa beli mobil. Bener nggak? Setuju? Nah, tapi kita beda. Sekarang misi kita adalah misi kemanusiaan. Kita harus menyehatkan manusia, kita perbaiki dari dasar supaya kita bisa menciptakan generasi-generasi rahmatan lil alamin bersama Tenar. Ayo Pak Tur. Tenar. Dunia. Tenar. Mendunia. Simpel kan? Kalau kita tahu skema mekanisme pengobatan kan enak kan? Topung jalan. Karena apa? Mungkin batuk ini karena terjadi rigiditas, kakuan di daerah otot-otot pernapasan, sehingga organ paru-paru ketarik, perlu topung, tahu nggak berjalan.
Ya bagus. Nah, tau plung. Wah, lego pulang. Longgar. Dikasih grass. Biar tidak legrek. Bagus. Sehingga semua komponen masuk. Fisiologis, terapi nutrisi. Makanya jangan heran kalau banyak orang setelah konsumsi magoje, konsumsi legres, kanker bisa sembuh. Tolong nggak testimoni kanker. Perkenalkan, nama saya Iwan DS. Saya terkena penyakit kanker di tahun 2011, tepatnya di bulan 10. Nah, pada saat itu gejalanya adalah sering batuk, sering batuk. Kemudian, tapi tetap ada dahak, cuma batuk kering. Kemudian saya cek ke dokter semua. Dan sempat kaget, dokter memvonis saya kanker paru-paru stadium 3B. Untuk hidup kembali, penyakitnya agak sulit karena sudah membesar sebesar 12 cm di dalam paru-paru saya, yang mana saat itu saya bernapas agak susah, dan umur saya divonis 6 bulan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, akhirnya kita singkat cerita dibawa ke Singapura, Akhirnya saya di kemo selama 12 kali, terus kemudian diradiasi di paru-paru 33 kali, dan di otak 10 kali. Dengan berjalannya kemo pertama dan radiasi, hari minggu pertama saya pulang. Saya pulang ke Indonesia untuk dikasih spasi 3-4 hari untuk istirahat. Nah, singkat cerita ada seorang teman Ibu Lili itu membawakan produk Magosari. Tapi saya tidak mau karena itu merek. Dan saya memang tidak pernah yang namanya minum herbal. Saya tolak gitu Tapi Bu Indri itu bilang coba aja. Kalau memang ini nggak berhasil juga nggak usah bayar. Saya coba, enak juga nih kayak minum sirup Nah, memang pada saat saya belum minum Magosari itu selalu sampai di Jakarta itu lemes. Nggak ada semangat. Tapi setelah minum saya 4 kali sampai 6 kali minum, itu karena sekali minum saya minum 6 sloki. Hari ke-6 saya merasakan sehat, dan rasanya kesempurnaan di dalam badan saya. Tapi saya belum tahu ini kanker hilang atau belum. Singkat cerita saya tes lagi ke dokter bilang, oh belum, masih lama prosesnya. Tapi saya udah mulai sembuh. Dan saya sudah bisa bernapas normal Nah ini saya lihat Magosari luar biasa yang kita anggap ini tidak berhasil untuk tubuh saya, dia memberikan recovery yang baru. Di tahun 2012 akhir saya sudah dinyatakan free of cancer oleh Rumah Sakit Singapura. Dia kasih satu kertas, dia bilang kita free of cancer. Nah tapi saya tetap berjaga-jaga karena dalam hal ini saya berserah pada Tuhan. Jadi waktu saya sakit pun saya bernasihat sama Tuhan. Kalau saya sembuh, saya akan ikut Tuhan dan juga akan menjadi hamba Tuhan. Dan sampai saat ini saya sudah diberkati Tuhan dan saya tidak bisa Oh, Mas bukan Erik. Biasanya syuting balik syuting gitu.
Masih ada videonya mau di-share kok itu loh. Iya. Kesuwen kon iku wong antri. Adik mana nih? Adik. Dari situ mereka